Jadi pertama kan tentu vaksin ini bertahap. Dan tentu kalau teorinya kan ada yang namanya herd immunity. Nah, tetapi kuncinya tetap vaksin ini bukan sesuatu yang sifatnya instan, tetapi ini adalah yang berjangka waktu. 2020, di awal nanti 2021, sampai dengan 2022. Nah, tentu dalam pentahapan itu tetap kita harus menggunakan yang 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah, yang berikut adalah tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ya, itu norma itu tetap harus dijalankan karena vaksin itu akan berjalan secara bertahap. Kalau uji klinis kan nanti ke masing-masing ada yang bekerja sama, misalnya dengan Bio Farma yang dengan Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian nanti ada Universitas Gadjah Mada juga akan melakukan clinical trial dengan kerjasama dengan salah satunya dengan Taiwan misalnya, dengan Adimun. Kemudian nanti di Universitas Indonesia dengan yang lain, ada sebuah perusahaan Amerika yang juga sudah menyiapkan. Nah, masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam clinical trial, ya tentu bicara dengan universitas-universitas yang menyelenggarakan clinical trial, karena biasanya itu dilakukan oleh fakultas kedokteran di masing-masing universitas tersebut. Kuncinya tentu semuanya dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM, karena untuk uji klinis itu perlu persetujuan dari Badan POM. Jadi tentu mereka sekarang menganalisa report dan menunggu hasil dari clinical trial yang di Bandung. Nah, fase 3 clinical trial diharapkan pertengahan bulan Desember ini selesai datanya, sehingga mereka butuh 1-2 minggu untuk menganalisa data, meng-cross-check dengan data-data di negara lain. Khusus untuk bahan jadi ini, BPOM maupun MUI sudah mengirim tim ke China. Jadi mereka sudah melihat cara pembuatan obat yang baik di pabriknya di China. Nah, tentu dengan begitu masuk di Indonesia diharapkan nanti tinggal menunggu konfirmasi evaluasi daripada clinical trial fase ketiga dan data yang disubmit oleh Sinovac ke BPOM. Nah, kemudian yang dalam bentuk bahan baku ini karena nantinya akan keluar dalam bentuk botol, 1 botol untuk 10 orang, multiple injection. Nah, sehingga tentu istilah kedokteran atau teknisnya ada wastage. Jadi kalau suntikan kan ada 10, bisa dipakai 10. Tapi kalau ini mungkin ada 20% yang sisa. Jadi ini yang perbedaan antara yang dalam bentuk bahan baku dan barang jadi. Dan Bio Farma sudah ready untuk itu karena memang sudah berpengalaman dan WHO sendiri sudah mengendorse Bio Farma. Pertama yang kita persiapkan ini kan untuk 32 juta plus 75. Nah, itu kira-kira mendekati 65% daripada penduduk kita. Nah, tentu nanti kita akan dorong lebih luas lagi sesuai dengan tahapan. Karena ini semua kan bertahap. Kita melihat efektivitasnya, kita melihat juga prosentasi keberhasilan, dan ini sambil kita lihat emergency use ini aplikasinya, sambil berjalan tentu kita mempunyai pengalaman untuk melakukan vaksinasi secara lebih massal lagi. Jadi semua ini kan dalam bentuk paralel. Jadi dari vaksin itu sendiri paralel, kemudian pengobatan, treatment juga paralel, dan dengan data yang ada, sekarang tingkat keberhasilan kita kan sudah lebih dari 82%. Kemudian walaupun tingkat mortality-nya masih tinggi, tetapi itu yang terus ditekan, dan dalam pengalaman 9 bulan ini kelihatannya knowledge sharing-nya sudah mulai banyak. Ya.